untuk pemilihan distributor yang pasti barangnya selalu ready atau enggak gitu dari distributornya. Terus dia siap kirim kapan aja atau enggak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusla Syaifah dalam podcast Tribun Lampung di Bincang UMKM. Nah Tribuners, untuk hari ini saya sudah menghadirkan salah seorang narasumber yang pebisnis juga ya Tribuners, ini masih muda dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa menjadi rekomendasi Tribuners nih dalam memilih kuliner yang ada di Lampung. Nah Tribuners, tahu nggak sih kalau di Lampung itu ada yang namanya cara baru dan cara lain menikmati dugan atau telembung sendiri nih ya Tribuners. Dan hari ini saya sudah menghadirkan langsung, ini ada Mas Wawan ya. Halo Mas Wawan, selamat datang. Mas Wawan ini adalah selaku owner dari Telembung Indonesia ya. Oke, dan di sini juga sudah ada ya beberapa sampel di Tribuners ya, yang juga ini kita bakalan lihat apa sih perbedaan dari keempatnya, bahkan lebih varian dari Telembung Indonesia. Tapi sebelum itu Mas Wawan mungkin bisa boleh berbagi cerita dengan kita dan Tribuners di rumah tentang kok namanya bisa Telembung Indonesia nih Mas, itu berasal dari mana sih gitu, boleh Mas Wawan ceritakan? Kenapa namanya Telembung ya Mbak ya? Karena memang orang agak aneh sih sebenarnya namanya Telembung. Bahkan ada yang nanya, ini dari Jakarta apa dari Bandung ya gitu. Dan sebenarnya ceritanya kenapa sih namanya Telembung? Awal mulanya waktu itu kita mau bisnis, saya mau bisnis, tapi gimana sih caranya bisa memperkenalkan Lampung sekalian gitu. Karena memang kebetulan saya aslinya Lampung, sukunya Lampung, dan memang asalnya dari Lampung Timur gitu. Oh iya? Iya betul. Dan Lampung Timur tahu sendiri ya? Iya banyak juga. Dikenalnya dengan stigma negatif ya. Nah di situ saya mikir, gimana ya kalau misalnya sekalian kita bisnis tapi memperkenalkan nama Lampung dengan cara berbisnis gitu. Jadi, berhubung produknya dugan atau kelapa muda dan bahasa Lampung Timur itu dugan itu telembung gitu. Jadi telembung ini bahasa daerah yang artinya kelapa muda gitu. Makanya mungkin tadi saya agak ada mungkin ini bahasa daerah kali ya gitu ya. Berarti benar ya, berarti betul. Telembung atau telembung lah ya, itu bahasa Lampung ya. Benar, berarti memang telembung ini diambil dari bahasa daerah bahasa Lampung. Telembung ya, yang artinya itu adalah dugan muda ya gitu. Nah, Mas Wawan udah berapa lama sih menjalankan bisnis ini dan dari kapan? Bisnis ini jalan kurang lebih udah hampir 3 tahun. Awalnya itu di 2021 bulan 6. Awalnya rumahan, Mbak. Rumahan. Jadi jualnya ke teman-teman kuliah, teman-teman kerja gitu. Pesannya by WA aja, terus PO dulu gitu. Tapi di bulan Oktober kita putusin untuk cari lokasi buka outlet pertama. Gitu. Dan alhamdulillahnya itu karena memang biaya kita minim, jadi harus kerjain sendiri, cari yang murah gitu ya. Bisa nyelesain outlet pertama selama 1 bulan. Di bulan November baru bisa buka gitu. Luar biasa. Berarti memang sudah 3 tahun ya berjalan, tapi memang buka outletnya sudah dari kapan nih? November 2021. November 2021 ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi mungkin Mas Wawan untuk membuka bisnis kuliner si dugan ini? Karena kan mungkin banyak ya bisnis kuliner minuman yang lain. Kenapa kok memilih bahan bakunya itu dugan gitu? Bahan baku dugan itu alasan yang pertama karena memang daerah kita di Lampung itu banyak salah satu penghasil kelapa terbesar ya. Gitu, dan kelapa mudanya banyak, jadi distribusi barangnya juga mudah. Dan yang kedua, kenapa kelapa muda? Karena di zaman itu dan sampai hari ini yang banyak itu digarap teh kopi gitu ya. Dan itu brandnya besar-besar udah. Kita nggak mungkin bersaing sama orang-orang yang kantongnya tebel ya Mbak ya. Benar-benar. Jadi kita putusin untuk kelapa muda, memang udah sustain dari dulu, dari nenek moyang kita sampai hari ini produknya disukain masyarakat. Dan kita muncul sebagai pionir pertama kelapa muda kekinian di dalam cup gitu. Jadi memang ini
benar-benar pure kelapa muda ya Mas Ya, ya, betul. kelapa muda. Nah ini kan sudah ada 4 varian di sini ya, tapi memang menu aslinya ada berapa banyak sih? Ada kurang lebih ada 18 ya. Wow, 18 dengan mungkin 4 ini menjadi best seller pertama ya. Betul, gitu. Yang paling best seller antara ini Kalau yang paling best seller nih dua nih rajanya nih. Nah. Ada avocado koko sama durian koko. Durian koko. Jadi durian di mix dugan, alpukat juga di mix dugan. Oke, ada campuran lain nggak sih selain dugan dan durian atau Campuran alpukat? lain nggak ada sih, mungkin pemanis. Pemanis gitu dua gula aja. gitu ya Iya. untuk perasanya gitu ya. Berarti memang ini benar-benar pure ya gitu ya, dari daging dugannya, terus juga alpukat, terus durian, terus ini juga ada orange ya ini ya, Ya, itu orange. jeruk ya Tribuners Betul. ya, di jeruk, terus juga ada yang dugan murni. Dugan murni. Nah ini dibanderol dengan harga berapa sih Mas Wawan? Kalau kita bandrol itu yang paling murah harga dari 5.000. 5.000 ada? Iya, betul 5.000. Wow, itu 5.000 varian apa? Varian kita namanya es dugan Nusantara. Es dugan Nusantara. Es dugan Nusantara. Gitu. Jadi dia seperti apa tuh? Jadi dia ada dugannya, ditambah susu, ada tambah gula gitu, tapi tetap di dalam cup. Tetap di dalam cup ya. Iya. Oke. Dan juga ini tetap mempermudah Tribuners ya kalau ingin menikmati, karena kan kalau cup dia lebih praktis Betul, gitu betul. ya. Mungkin itu alasan juga Mas kenapa memilih cup. ya karena waktu itu sebelum kita milih packingnya ini apa ya gitu, karena kita kepikirannya gimana ya orang itu bisa nikmatin dugan tapi bisa di mana-mana aja gitu, mau dia di mobil, masuk ke dalam mall dia nggak malu gitu kan. Akhirnya kita buat cup aja deh kayaknya, dan dugannya kita buat gimana sih caranya biar nggak ribet minumnya gitu. Dan akhirnya kita ketemu solusinya untuk jadi dugan itu bisa langsung masuk ke dalam sedotan. Ya. Gak perlu kita pakai sendok lagi, terus yang pakai plastik lagi gitu. Nah, dan juga ini kan ada cabang ya katanya betul, tadi betul. ya. Berarti cabangnya ada di mana aja tuh? Cabangnya kita kebetulan baru opening di daerah Waihalim ya, di Jalan Kimaja, itu tepatnya di seberang BNI Waihalim. Itu udah ya di BNI Waihalim. BNI Waihalim. Jalan Kimaja. Jalan Kimaja. Jalan Berarti- Kimaja nomor 82. Oke, berarti semuanya ada berapa outlet? Kebetulan baru 2 outlet. 2 ya. Iya. Wow, sudah 2 outlet loh Tribuners ya. Jadi ini juga kan makin mempermudah ya untuk mobilitas Tribuners. Kalau yang dari arah Waihalim bisa Betul, langsung ke betul. sana, atau ada yang dari arah Pagar Alam gitu Betul, ya. betul. Nah, kenapa sih mungkin Mas Wawan memutuskan untuk berbisnis kuliner atau minuman ini nih? Kenapa nggak makanan? Kenapa Kenapa nggak yang lain? nggak Karena kan banyak nih ya mungkin ya pilihan bisnisnya Iya. lagi-lagi nih. Kenapa nggak makanan ya atau minuman ya? Karena memang kebetulan saya sendiri lebih suka minum gitu loh Mbak. Minum. Apalagi dugan gitu. Jadi waktu kecil itu saya diajak sama kakek itu ke ladang, ke ladangnya. Jadi itu punya kebun dugan itu banyak banget. Oke. Gitu, dan akhirnya dari situ suka dugan gitu. Suka Dan dugan akhirnya ya? buka inilah minuman daripada makanan ya, dan juga biayanya lebih murah sih. Dan costnya lebih murah, Costnya selain lebih itu juga suka juga ya Iya. gitu. Lebih praktis juga mungkin ya kalau minuman gitu ya. Nah, berarti kan ini banyak dong maksudnya varian yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, selain itu apa sih yang membedakan antara telembung ini dengan minuman-minuman dugan yang lainnya? Nah itu dia yang penting. Jadi telembung ini lahir kita alasannya adalah gimana sih biar orang-orang dari semua semua kalangan bisa nikmatin dugan tapi dengan servis yang lebih baik gitu, dengan kualitas produk yang terjamin. Jadi kita punya selalu kita ingetin sama tim itu harus kebersihan dijaga, servis harus dijaga. Baik itu servis itu waktu sambut, terus juga kita juga ada member. Jadi kalau customer itu beli dan terdaftar member, poinnya udah terpenuhi untuk untuk ditukar, gitu. bisa dapat gratis. Gitu. Sampai durian alpukat kita kasih gratis. Gitu. Itu berarti apa aja tuh syarat untuk bisa Syaratnya cukup daftar di outlet dan nanti 8 poin itu gratis satu cupnya terhitung 1 poin.
Oh, berarti cukup 8 kali pembelian ya, nanti gitu. bakal bonus gitu ya, dapat bonus gitu. Iya. Wah, luar biasa loh Tribuners ya. Nah, ini bisa Dan kayaknya nggak ada ya, apa namanya di pinggir jalan juga yang lain nggak dibuat kayak gitu ya. Ada, kayaknya baru Telembung ini ya gitu. Biasanya kan kalau member-member itu mungkin kayak pakaian atau yang lainnya, tapi ini makanan dan minuman ya Tribuners ya gitu. Nah, untuk dari racikan sendiri ya mungkin, ini ada nggak sih racikan khususnya yang menjadikan dia itu berbeda kata Mas Wawan tadi dengan dugan-dugan yang lain? Untuk sekarang mungkin kita rasa yang ngebuat apa sih yang menjadi beda paling pilihan produk gitu, Mbak. Kalau untuk racikan kita rasa sih sama aja sih sebetulnya. Ya. Tapi memang karena pilihan apa bahan baku yang kita pilih ini yang baik gitu ya, yang bagus ya, akhirnya itu yang ngebuat produknya jadi lebih baik gitu. Baik jadi, itu durian, alpukat ataupun dugannya sekalipun gitu. Jadi memang pemilihan produknya itu ya kayak bahan bakunya. Oke. Nah, kalau bahan bakunya sendiri ini ngambil dugannya dari mana sih? Kita sekarang dari ada distributor dari ini Lampung Selatan. Lampung Selatan ya. Jadi memang dipilih benar-benar gitu ya. Oke, termasuk juga dengan durian, iya, juga alpukat dan buah-buahan lainnya. Iya, ngomong-ngomong untuk pemilihan distributor, bahkan kita bisa, seingat saya udah lebih dari 5 kali deh ganti distributor, Mbak. Oh ya? Karena untuk menuhin kebutuhan kita tadi gitu. Benar. Karena memang ada yang ngasih produknya, oh ternyata terlalu tua, terlalu muda atau selain sebagainya kan, jadi nggak sesuai sama kualifikasi kita gitu ya. Nah, untuk kendalanya sendiri, mungkin kalau berbisnis kan pasti nggak selalu lancar ya. Iya, ada juga kendala, ada juga yang lancar. Nah, kalau kendalanya apa nih Mas dalam menjalankan bisnis Telembung? Kendalanya yang pertama itu tadi ya, distributor yang memang benar-benar jujur, amanah gitu ya. Itu yang memang jadi kendala kayaknya semua bisnis deh, dan itu yang lagi kita rasain ya. Dan juga tim. Nah, pembentukan tim nih yang paling ngebuat kita jadi PR ya. Karena memang kita juga nggak mungkin selalu turun ke lapangan dan kontrol semua tempat gitu ya. Jadi pembentukan tim yang solid itu juga jadi PR kita sih sampai hari ini. Gitu. Berarti pemilihan distributor tadi ya. Distributor. Nah, itu kan berapa kali gitu kan tadi Mas tadi kan ya gonta-ganti distributor karena nggak memenuhi kualifikasi dari Telembung itu. Nah, apa sih yang mungkin bisa memenuhi kualifikasi dari Telembung itu? Dugannya seperti apa, mungkin yang masuk kriteria dan mungkin cara pemilihan, cara melihatnya itu seperti apa sih Mas gitu? Kalau untuk pemilihan distributor yang pasti barangnya selalu ready atau enggak gitu dari distributornya, terus dia siap kirim kapan aja atau enggak gitu. Nanti kita orderan kita udah banyak. Barangnya nggak ready, terus nggak bisa dikirim gitu, terus harganya sustain atau enggak dari merekanya gitu, itu penting juga ya. Dan untuk pemilihan kelapanya sendiri itu kita punya metodenya sendiri gitu untuk milih kelapa ini, yang tuanya kayak mana, yang mudanya kayak mana gitu. Jadi biar bisa meminimalisir kerugian juga sih, Pak. Jadi kalau misalnya itu terlalu muda, kita untungnya tipis dan bahkan bisa rugi gitu. Oh gitu. Iya benar. Nah, berarti kan pernah dong mengalami dapet yang kemudaan, pernah dapet yang ketuaan. Pernah. Itu cara menanggulanginya Mas Wawan tuh kayak mana tuh? Kalau yang muda ini diapain, yang tua ini diapain gitu? Kalau yang tua untuk sekarang itu masih jadi PR sebetulnya, masih jadi PR. Untuk yang muda masih bisa sedikit kita olah karena memang. Tapi kalau misalnya terlalu muda itu kan nggak ada dagingnya ya, gitu. Nah itu yang selalu kita komplain. Kalau apa? Kopior. Kalau kopior itu beda. Kalau kopior itu malah kelapa yang mahal. Bisa satu kelapa itu harga 40.000, 50.000 gitu. Mahal banget ya? Iya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang sih, kemarin pernah ya omset kita, penjualan kita bagus dan paling bagus waktu Desember kemarin. Selama Telembung buka itu mulai bagus, paling bagus itu Desember kemarin. Laporan waktu melihat omset ya, laporan omset wah bagus banget ya gitu penjualan ya. Tapi waktu melihat laporan profit, kok habis profitnya, nggak ada uang sama sekali. Oh gitu. Kita cek, wah ternyata distributor yang nakal ini, kirim barang ini sembarangan gitu. Nah dari situ kita selalu kontrol terus. Setiap penurunan, setiap barang datang harus kita lihat satu-satu gitu. Nah, cara
masaknya tuh gimana Mas? Berarti Di, bisa ya? Bisa. Selain itu ada metodenya, itu ditepuk gitu loh Mbak. Oke. Jadi Kalau ditepuk. Mas Wawan sendiri dengan tim mungkin udah tahu ya, berarti bisa membedakan ya, bisa. bisa memilih mana yang benar-benar pas Betul. atau mana yang kemudaan dan ketuaan tadi ya gitu. Berarti sejauh ini yang masih bisa diolah lagi itu yang muda. Yang muda, kalau yang tua nggak bisa, Nggak bisa sama belum sekali. belum bisa kita olah. Mungkin ada sih solusinya, tapi belum kita eksekusi. Ada sih opsi solusi tapi belum kita eksekusi gitu. Oke. Nah kalau pesaing sendiri itu gimana? Karena Gimana? pesaing sendiri gimana? Karena kan mungkin yang apa namanya bisnis dugan tuh banyak ya gitu. Cara menyikapi pesaingnya gimana? Kalau saya pribadi ngerasa pesaing itu malah seru gitu loh Mbak. Seru ya? Kenapa? Karena jadi tantangan sendiri dan akhirnya ngebuat kita bisa mikir. Kalau nggak ada pesaing, kita ngebuat diri kita terlalu nyaman. Gitu, akhirnya nggak ada inovasi, nggak ada nggak ada, otak kita nggak dipaksa untuk mikir. Makanya di outlet kedua ini, bahkan kalau misalnya kita bicara pesaing secara langsung memang ada, itu yang duga-dugaan biasa ya. Tapi persaingan secara tidak langsung yang sama-sama minuman kekinian dan memang brandnya besar, brand dari Cina sekarang yang lagi terkenal banget yang warna merah ya. Nah, kita buka di depan, deketan banget gitu, nggak nyampe paling 20 meter lah jaraknya gitu. Jadi itu yang memicu kita kayaknya nggak apa-apa deh saingan. Iya, ini bentuk inovasi biar kita bisa inovasi deh gitu. Jadi aman-aman aja deh. Aman-aman aja ya. Menyikapi pesaing ini berarti Mas Wawan aman-aman aja. Justru merasa tertantang. Betul. Nah ini bisa jadi quotes juga. Karena yang namanya bisnis kalau kita nggak ada pesaing berarti kita nggak bisa berinovasi ya, nggak bisa berkreativitas karena kita terlalu nyaman dalam zona itu tadi. Jadi itu juga yang membuat produk kita nggak berkembang dan gitu aja. Betul. Nah untuk berarti yang di outlet kedua itu menunya bakal ada yang baru lagi atau sama seperti yang di pertama? Menunya untuk sekarang kedua outlet sama, tapi insya Allah di bulan depan itu ada penambahan menu baru. Penambahan menu baru? Iya, penambahan menu baru. Nah inovasi ini dilakukan berapa lama sih gitu? Itu memang kita jadwalin, kalau misalnya untuk risetnya memang berjalan terus ya Mbak ya, tapi untuk eksekusi itu sesuai sama kebutuhan. Biasanya sih kita eksekusi setiap 3 bulan baru kita eksekusi gitu, memang sesuai kebutuhan gitu. Oke, nah berarti ini bakalan ada menu baru ya di Telembung nih dan Asia di Telembung Indonesia ya Tribuners. Jadi mungkin nanti kita bisa intip-intip lagi kira-kira apa menu baru yang bakal ditampilin dari Telembung Indonesia ini. Nah dengar-dengar juga nih ya katanya bakal ada es krim Thailand ya katanya terbaru nih ya dari Telembung Indonesia. Tapi ini cuma ada di festival kuliner ya. Nah itu bisa ceritain nggak sih untuk dari spesialnya Telembung atau es Thailand ini apa dengan es dugan ini? Jadi itu ada ya menunya, salah satunya es krim Thailand ya. Es krim Thailand ini kita konsumsi es krim ya, dia batok kelapa yang ada dagingnya, di dalamnya daging kelapa muda. Kita tambah es krim dan juga ada kacang, ada nangka, ada jelly lain sebagainya. Jadi kalau waktu makan es krim dan dugan dicampur kacang itu, jadi rasa crunchy-nya di dalam mulut itu digigit, waktu gigit kacang sama campur sama dugan dan creamy es krim itu pecah gitu loh Mbak di mulut. Jadi sensasi makan es krim yang yang lebih seru deh rasanya. Gitu. Jadi beraneka ragam ya, juga pas kita nyedot es krimnya nggak cuma ada rasa es krim tapi ada rasa dari berbagai macam tadi ya variannya. Dan di situ ada apa aja tuh Mas selain kacang, es krim, dugan mungkin? Dugan, ada nangkanya, ada jelly dan semprong. Karena memang semprong ini kan dibuatnya dari kelapa juga ya. Salah satu bahan dari pembuatan semprong ini dari kelapa. Jadi semua menu di Telembung nggak jauh-jauh dari kelapa dan kelapa muda gitu. Nah kenapa ini nggak dijual di outlet? Belum, karena memang khusus ya, kita buat khusus aja dulu. Berarti bakalan ada dong? Insya Allah ada. Insya Allah, cuman memang belum kita pastiin kapannya, tapi untuk spesial teman-teman yang mau ngerasain nyobain es krim Thailand dari Telembung itu khusus di festival.
Jadi itu berlangsung dari tanggal berapa? Ah iya, soalnya festival kita bakalan jalan dari tanggal 23 April ya, sampai 11 Mei. Sampai 11 Mei. Iya, Nah, kurang lebih 15 hari. 15 hari di sana ya kalau Tribuners mau menikmati ya es spiral dari Thailand, es krim Thailand dan juga telembung Indonesia, itu bisa langsung mampir aja ke outletnya ya. Di Transmart. Transmart Iya. ya, dan di sana telembung Indonesia itu buka bazar Iya, ya, buka kayak stand, festival ya. stand makanan gitu dan minuman teh Tribuners. Jadi untuk Tribuners yang pengen banget nyobain telembung Indonesia ini seperti apa dan juga es krim Thailand tadi bisa langsung datang aja tuh dari tanggal 23 sampai dengan 11 Mei ya. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Wawan sudah hadir di studio Tribun Lampung. Oke. Nah, mungkin bisa kasih kita nih Mas kata-kata mutiara atau kata-kata motivasinya nih untuk kita semua anak-anak muda biar bisa berbisnis juga berinovasi seperti Mas Wawan. Oke, mungkin ini yang saya pegang dari awal ya untuk berbisnis ya Mbak ya. Jadi kayaknya kalau misalnya mau berbisnis itu harus ditentuin dulu fondasi awalnya itu apa sih tujuannya mau berbisnis gitu. Karena misalnya kalau memang tujuannya untuk cari uang, berbisnis konsekuensi berbisnis itu pasti kaya gitu. Tapi apa sih efek lain dari kaya gitu? Kalau saya pribadi adalah untuk kebermanfaatan dari bisnis itu sendiri gitu. Seberapa manfaat bisnis kita ini nanti, seberapa manfaat ini bisnisnya untuk orang lain dan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Makanya Telembung Indonesia sampai hari ini tetap rutin untuk ngadain apa namanya Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kita pembelian setiap hari Jumat kita kasih free gitu. Baik itu untuk teman-teman ya, harapannya untuk teman-teman bisa lebih senang gitu ya. Dan juga kita membuat itu dalam bentuk inilah cara kita untuk ngebahagiain orang lain gitu. Nah, luar biasa, berarti informasi lagi nih ya untuk Tribuners. Setiap hari Jumat ada bagi-bagi juga ya, free buy one get one berarti. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Mas Wawan sudah hadir di studio Tribun Lampung dan juga sudah memperkenalkan dengan kita telembung Indonesia, salah satu ya minuman dan cara menikmati telembung nih. Dugan seperti tagline-nya ya, cara baru minum dugan. Nah, jadi untuk Tribuners di rumah, mudah-mudahan yang menonton tayangan podcast Tribun Lampung di Bincang UMKM ini bisa menambah rekomendasi dan preferensi Tribuners dalam memilih minuman dan juga makanan yang ada di Lampung ini. Baik Tribuners, sampai di sini dulu podcast Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Hasyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.